Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang cara belajar melalui akun YouTube Bagus Johan Maulana. Nah, jadi gini, saya bikin akun ini Bagus Johan Maulana. Bagus Johan Maulana itu nama lengkap saya, nama panggilan saya Johan. Nah, sebenarnya saya bikin akun YouTube ini akun pribadi yang diperuntukkan untuk keperluan pribadi saya. Awalnya itu seperti itu. Motif utamanya adalah untuk mempermudah saya menyampaikan informasi, menjelaskan sesuatu tentang apapun itu secara lebih detail lagi kepada pihak-pihak yang pengen saya tujukan informasi itu sampai. Nah, saya akan membuat playlist banyak nih di sini. Ada playlist tentang DBD, ada tentang kusta, ada tentang perawatan luka modern dan sebagainya dan sebagainya. Jadi asal muasal YouTube ini, akun ini tercipta adalah motifnya seperti itu. Nah, sebenarnya terpicu oleh adanya programmer-programmer baru di Puskesmas di Kabupaten Tegal. Contohnya kayak programmer DBD. Di situ banyak programmer-programmer baru usia-usia muda dan mereka banyak tanya. Nah, ini kriteria fogging apa sih? Kriteria ini apa sih? Kalau misalkan kematian bagaimana CFR, bagaimana indikator kerja, bagaimana? Lah, saya daripada japri satu persatu menjelaskan secara naratif, atau bahkan kadang sering saya melemparkan link dari blog saya surveillance.blogspot.com. Di situ teman-teman masih nggak mudeng. Nah, mungkin karena kebiasaan orang itu macam-macam ya. Kalau misalkan secara naratif di situ, secara tulisan itu kan membutuhkan kemampuan visual. Nah, ada orang yang kemampuan visualnya kurang, tapi secara auditori itu juga bagus. Dan kalau misalkan tatap muka seperti melalui video seperti ini yang semi interaktif seperti ini malah lebih mudeng, ya akhirnya saya bikin video. Jadi saya bikin video sedetail-detailnya dan saya persiapkan apa saja kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dari programmer-programmer DBD waktu itu. Alhasil sudah banyak video DBD, ada puluhan, dan itu sangat membantu. Jadi orang nanya, misalkan saya ada permasalahan di lapangan nih, warga minta fogging padahal tidak memenuhi syarat atau kriteria fogging. Nah, saya tinggal lempar link dari YouTube ini. YouTube misalkan saya bikin video waktu itu kriteria fogging DBD seperti itu. Akhirnya sangat membantu. Daripada membalas satu persatu secara naratif, ngetik lagi dan sebagainya, nah itu terlalu lama. Nah, pada program Kusta ini juga sama nih, ada programmer-programmer baru yang menanyakan ini itu dan sebagainya. Jadi saya bikin video-video playlist tentang kusta, dan alhamdulillah sampai detik ini video yang terbanyak adalah tentang kusta. Sudah sampai 83 apa 85 sampai saya bikin video sekarang ini. Nah, kebetulan itu ternyata ada yang juga menyimak video-video saya dari luar programmer Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal beserta jajarannya di Puskesmas, termasuk teman-teman di seluruh Indonesia yang ada dari grup forum diskusi kusta atau programmer-programmer wasor kusta yang ada di provinsi lain, di kabupaten lain yang ikut-ikut belajar, ikut-ikut nimbrung, ikut-ikut komentar, ikut-ikut nyimak video-video saya. Ya alhamdulillah, artinya tidak hanya bermanfaat bagi lokal di Kabupaten Tegal saya, tetapi melebar, ya kan, melebar sayapnya, melebar manfaatnya, yaitu alhamdulillah patut saya syukuri. Gitulah. Tetapi ini bagi teman-teman yang memang mau belajar, ini harus tahu caranya memanfaatkan fitur apa yang ada di YouTube ini untuk keperluan Anda. Jadi gini guys, saya kan bikin playlist macam-macam di situ. Anda nggak harus menonton semua video saya. Misalkan Anda yang punya keperluan tentang kusta, ya sudah buka saja playlist atau daftar putar tentang kusta. Di situ ada 85 video, silahkan disimak. Kalau mau dari awal, it's okay. Anda pilih yang video terlama dulu atau yang tertua, oldest, seperti itu. Simak dari awal sambil santai, sambil kerja, sambil rebahan, sambil tiduran, macam-macam, belajar pokoknya dari awal sampai akhir. Nah, tetapi kalau menurut hemat saya tidak perlu seperti itu juga nggak apa-apa karena videonya panjang sekali, banyak sekali. Tetapi kalau mau disimak dari awal, it's okay karena akan lebih lengkap pengetahuan Anda. Tetapi kalau dalam urgensi kebutuhan-kebutuhan yang ingin Anda mendapatkan jawaban secara cepat, Anda bisa ngetik di kolom search atau kolom pencarian di YouTube, cari, nah ketik Bagus Johan Maulana, diikuti kata apa yang Anda inginkan, Anda ingin ketahui. Misalkan Anda pengen mengetahui tentang reaksi, ya udah ketik saja Bagus Johan Maulana reaksi. Setelah itu nanti akan muncul video-video saya tentang reaksi, silahkan pelajari seperti itu. Anda misalkan pengen tahu tentang tanda-tanda kusta, ketik saja Bagus Johan Maulana tanda kusta. Seperti itu. Nah, jadi sudah terspesifikasi, terpilah, ya, mengerucut
pada video-video apa saja yang pengen Anda cari jawabannya. Setelah Anda simak, Anda belajar, dan Anda tidak tahu, masih kurang paham, nah Anda silahkan tanya, komentar misalkan di kolom komentar YouTube saya di salah satu video yang ingin Anda komentari seperti itu. Nah, itu lebih saya sukai malah karena apa? Orang-orang lain juga bisa ikut melihat, membaca, belajar gitu dari pertanyaan apa yang Anda ketik di situ. Kalau misalkan Anda ingin sesuatu yang lebih privasi lagi, silakan japri saya ke inbox Facebook saya atau Facebook Messenger. Namanya sama Bagus Yohan Maulana seperti itu. Nah, itu kalau misalkan lebih private ya. Tapi kembali lagi saya lebih suka Anda komentar di YouTube karena untuk orang lain pembelajaran juga bisa menyimak. Nah, mohon maaf saya tidak share nomor WA saya karena itu saya anggap terlalu privasi. Jadi kalau misalkan Anda mau kirim pesan secara pribadi atau misalkan mau ngirim foto, mengirim gambar untuk dikonfirmasi atau untuk ditanyakan, silakan ke inbox Facebook saya saja. Jadi saya tidak share nomor WA saya seperti itu. Nah, ini teman-teman, jadi belajar dulu dari video saya, setelah disimak, kalau nggak mudeng baru nanya. Jangan dikit-dikit langsung nanya ke saya, langsung japri, langsung tanya sebelum Anda menyimak video-video. Kenapa? Karena saya pengen Anda belajar. Saya sudah menyampaikan bahwa yang namanya penyakit kusta itu bukan penyakit yang remeh-temeh, yang sesimpel orang kena batuk pilek Anda tinggal tidur, minum vitamin C, minum jeruk anget terus sembuh. Nggak sesimpel itu, Mas. Ini pertanyaan-pertanyaan banyak sekali tentang hal-hal yang mendetail, tentang hal-hal yang krusial, yang sangat berisiko tinggi seperti reaksi, kecacatan dan sebagainya. Artinya ini ilmu yang begitu dalam dan begitu penting untuk dipelajari oleh semua orang, termasuk Anda OYPMK, orang yang pernah mengalami kusta. Jadi ilmu ini butuh pembelajaran, butuh mikir, butuh nyimak, butuh belajar serius, butuh pencarian aktif dari Anda. Mohon maaf, saya tidak begitu suka kalau Anda pengennya disuapin. Pak Johan, saya begini-begini, tolong jawab. Saya jawabnya seringkali Anda sudah merasakan kan kalau tanya japri seperti ke inbox Facebook saya itu saya kan seringkali begini, saya jawabannya singkat. Kalau lebih lengkapnya lagi silahkan video, cari videonya dengan kata kunci Bagus Yohan Maulana apa misalkan seperti itu. Saya itu lebih suka menjawabnya seperti itu untuk memicu Anda belajar. Ada beberapa orang yang maunya disuapin. Loh, saya konsultasi kok dijawab dengan suruh melihat video. Lah ya memang saya bikin video itu untuk mempermudah saya menjelaskan, Mas. Saya bukan konsultan yang Anda tanya apa terus Anda nanya A, saya langsung jawab ke intinya A gitu, enggak, Mas. Saya enggak seperti itu. Saya memicu Anda untuk belajar gitu loh. Jadi saya seringkali nyuruh Anda untuk searching, ketik Bagus Yohan Maulana apa, ketik apa, biar Anda mencari sendiri, Mas. Karena apa? Kalau Anda mintanya disuapin, Anda pasrah, mintanya dibantu, mintanya diladenin seperti raja, Anda rugi sendiri. Kalau Anda malas belajar, Anda rugi sendiri, Mas. Jadi tolong belajar. Sudah nyimak video pun otaknya harus dipakai, Mas. Kalau nyimak cuman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, di sininya tidak diproses untuk memahami, nggak nyantol. Anda tidak memproses pengetahuan yang ada di video saya di sini, tidak digambarkan, tidak diputar filmnya di sini. Jadi Anda tidak mengetahui, hanya cuman lewat doang audio visualnya ke sini terus keluar lagi, Anda nggak mudeng. Percuma, Mas. Sampean nggak mudeng, sampean rugi sendiri, apalagi tidak mengetahui hal-hal tentang reaksi, tentang kecacatan, ya wis Anda rugi sendiri, dijamin, Mas. Saya nggak mau nyuapin Anda seperti itu, langsung disuapin, nggak mau, Mas. Karena itu pasti nanti Anda otaknya tumpul, nggak dipakai, goblok, permanen. Udah kusta itu kan banyak stigma, udah jelek, tampilannya jelek, orang kena kusta, kebanyakan yang diserang adalah sosial ekonomi yang rendah, berarti anak miskin. Nah ini stigma Anda akan tambah banyak, udah jelek, bodoh, miskin, gak mau mikir, madesu, nganggur karena cacat dan sebagainya. Ini permasalahan-permasalahan ini terakumulasi yang sehingga menimbulkan stigma, Mas. Maka hancurkan stigma itu dengan cara apa? Mau berpikir, mau mencari informasi, aktif belajar, sehingga SDM Anda juga berubah, kemampuan Anda lebih pintar, sehingga kesakitan, kecacatan bisa berkurang, Anda produktif, Anda hebat, Anda berprestasi, memiliki nilai unggul dimanapun Anda punya kelebihan mutlak apa, terserah Anda, bakatnya apa, passionnya Anda apa, sumber dayanya Anda apa. Lah di situ Anda unggul sehingga masyarakat tidak akan menganggap Anda rendah. Laki-laki anggapan kan seperti itu, kusta itu penyakit yang terabaikan, penyakitnya orang melarat, orang bodoh-bodoh yang nggak mau belajar, orang yang pasrah dan sebagainya. Anda tambah
termarginalkan, Anda tambah terdiskriminasi seperti itu, udah ada cacatnya dan sebagainya. Lah itu yang harus kita hancurkan dengan cara Anda mau merubah diri Anda sendiri. Dimulai apa? Dari mulai proses belajarnya gitu loh. Ini ketahuan banget kalau misalkan Anda belum menyimak video-video saya dari apa? Dari pertanyaanmu, Mas. Orang bodoh apa pinter? Orang belajar apa enggak? Itu terlihat dari pertanyaannya. Kalau pertanyaannya kok sangat basic sekali, misalkan, saya bercak merah kenapa ya? Padahal saya sudah RFT, sudah selesai pengobatan. Nah, ini ternyata bercak merah saja nggak tahu, reaksi aja nggak tahu. Ini kelihatan jelas bahwa Anda belum menyimak video-video tentang reaksi. Jadi dari pertanyaan kita bisa tahu derajat keilmuan seseorang. Saya pengen Anda nyimak dulu, terus Anda tanyalah sesuatu yang berbobot, yang menantang saya, men-challenge saya, sehingga saya mau membuat video lagi yang lebih bermutu lagi, lebih variatif lagi. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang bertanya ini itu dan sebagainya. Saya tidak pernah bosan mendapatkan pertanyaan dari Anda. Kalau bisa saya jawab seketika, saat itu juga saya jawab. Kalau misalkan saya pending karena saya ilmunya belum nyampe, saya ngomong apa adanya. Saya mau belajar dulu. Kalau misalkan saya akan bilang, nanti akan saya bikinkan video secara komprehensif, secara lengkap, sehingga Anda benar-benar terpuaskan jiwa raganya, itu memang sedang dalam proses pembuatan. Karena video-video yang akan saya bikin itu saya list dulu. Saya utamakan ini mana dulu yang urgensi, seperti itu, Mas. Nah, jadi dari pertanyaan Anda, ini benar-benar memicu saya untuk terus belajar menyempurnakan video-video apa yang sudah saya unggah. Nah, saya janji nih kalau misalkan subscriber saya sudah sampai 1000 orang, kalau misalkan video saya sudah menyampai 100 konten, saya akan mengadakan live di YouTube saya selama 1 jam. Nanti di situ Anda bebas bertanya. Nah, ini kayak konsultasi privat yang dijawab secara langsung, ya kan? Di situ Anda nanya, nanti saya akan menjawab secara spontanitas, secara langsung seperti itu. Nah, itu tentunya akan memuaskan Anda seperti itu. Nah, mungkin nanti secara periodik, misalkan sudah sampai subscribernya 2000 atau videonya sudah sampai berapa ratus, nanti saya akan mengadakan live lagi. Mungkin live-nya lebih panjang lagi, 2 jam kayak 3 jam dan sebagainya. Saya siap seperti itu. Jadi membantu teman-teman untuk memahami dengan cara seperti konsultasi secara langsung seperti itu. Karena kalau konsultasi secara jabri kan mungkin kurang memuaskan, karena saya metodenya seperti itu. Nih, Anda begini, simak video ini. Saya tidak menjawab secara langsung. Anda nanya A, saya jawab A. Itu kan enggak, saya sengaja untuk memicu Anda seperti itu. Jadi kalau live mungkin Anda akan terpuaskan karena saya akan menjawab secara komprehensif melalui lisan saya, audio visual secara langsung, dan video tersebut mungkin kan bisa disimpan juga kan di YouTube, jadi bisa disimak atau dipelajari orang-orang yang memang tidak bisa ikut secara live, nanti bisa menyusul menyimak jalannya live seperti itu hasil rekamannya. Jadi gitu guys, saya membuat video memang untuk mempermudah tugas-tugas saya. DBD seperti itu, Kusta seperti itu. Terus kebetulan saya juga pendiri, pemilik dan direktur klinik pertama klinik luka namanya Monas Wound Care. Wound Care itu perawatan luka, Monas itu sebenarnya diambil dari kawasan atau lingkungan klinik saya berada di situ. Namanya Gang Monas di situ. Monas Wound Care itu klinik luka. Di situ menangani luka termasuk luka-luka kronis, luka akut seperti luka diabetes dan sebagainya, itu banyak. Jadi saya membuat video-video ini untuk mempermudah saya menyampaikan informasi. Jadi kalau misalkan Anda kok protes, kok saya nanya kok malah suruh lihat video, ya memang tujuan saya bikin video itu untuk membantu menjelaskan secara komprehensif gitu dan memacu Anda untuk belajar. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk belajar, menyimak video saya sampai tuntas dan gunakan akal Anda, otak Anda untuk memahami isi dari konten-konten video saya, sehingga tidak hanya secara penampakannya, penampilan audiovisualnya saja, tetapi ilmunya juga Anda dapatkan, Anda serap, Anda pahami gitu guys. Nah, saya berpesan kepada teman-teman untuk sharing video saya ini sebanyak-banyaknya kepada yang membutuhkan, biar bisa jadi amal jariah, amal ibadah saya dan Anda gitu loh. Nah, misalkan ada yang nanya misalkan di grup forum diskusi Kusta, Anda bisa misalkan, link saya ini di copy terus dipaste ke kolom komentar ya, seperti itu, sehingga yang nanya ini mendapatkan jawaban berupa link video. Simak saja nih di video Bagus Yohan Maulana seperti ini, seperti itu. Itu tentunya akan sangat membantu bagi orang-orang yang membutuhkan informasi-informasi. Nah, terus mungkin Anda bisa menyarankan kepada teman-teman yang satu grup dengan Anda, misalkan Anda punya grup WhatsApp penderita kusta di puskesmas mana, barangkali seperti itu ya. Ini inovasi yang bagus juga kalau misalkan teman-teman di puskesmas itu bikin grup penderita kusta di wilayah puskesmasnya. Bikin grup seperti itu tuh untuk
untuk mempermudah komunikasi, informasi, menanyakan dan menjadi seperti solid grupnya gitu, sependeritaan, sepenanggungan kan seperti itu, senasib sepenanggungan, itu justru akan meningkatkan solidaritas, kekuatan sosialnya di antara para penderita. Misalkan jadi perkumpulan rutin sebulan sekali, atau komunitas kelompok perawatan diri sambil ketemu sambil merawat diri, yang kapalan digosokin batu apung, dicuci, direndam seperti itu, diminyaki, lalu perawatan luka, perawatan pencegahan kecacatan, ada aktivitasnya seperti itu, senamnya itu bagus, namanya kelompok perawatan diri KPD seperti itu. Dengan adanya komunitas yang solid seperti itu, terus di situ kumpul sebulan sekali, misalkan ada narasumbernya dari puskesmas nanya ini itu, jadi mereka tambah pintar seperti itu. Nah, ini untuk komunitas-komunitas seperti itu boleh Anda share video-video saya ini, linknya di misalkan grup WhatsApp-nya seperti itu. Jadi pintar semua gitu loh. Permasalahan utama ini kan dari ilmunya dulu. Ilmunya tuh nggak nggak terdistribusikan sampai ke level pelosok-pelosok, sampai daerah-daerah. Bahkan programmernya itu sendiri belum semuanya terlatih. Jadi programmernya aja ilmunya nggak nyampe penuh gitu loh, apalagi pasiennya ya. Jangan harap si pasiennya itu akan lebih aware ke reaksi, akan bisa mencegah kecacatan dan sebagainya. Itulah mengapa kecacatan di Indonesia tinggi. Gitu ya guys, terima kasih. Assalamualaikum.